Utara. Daerah yang memiliki keragaman etnis dan agama ini memiliki semboyan Torang Samua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara. Mayoritas penduduk Sulawesi Utara beragama Nasrani, namun agama Islam juga cukup berkembang di sini. Seperti di Kabupaten Minahasa yang memiliki sebuah kampung Islam bernama Jawa Tondano, atau juga dikenal dengan sebutan Jaton. Assalamualaikum people. Kampung Jawa didirikan oleh Kiai Mojo. Beliau adalah seorang ulama dan juga seorang tokoh militer kepercayaan Pangeran Diponegoro. Penasaran gimana kisah berdirinya kampung ini? Yuk ikuti Wanda. Kampung Jaton berada di Kecamatan Tondano Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jaraknya pun tidak terlalu jauh, sekitar 40 km dari kota Manado, atau sekitar 60 menit perjalanan menggunakan mobil. Salah satu peninggalan Kiai Mojo adalah Masjid Agung Al-Falah, dibangun sekitar tahun 1856. Masjid Al-Falah letaknya tidak jauh dari lokasi makam Kiai Mojo. Rasa ingin tahu mengenai kampung ini mengantarkan saya bertemu dengan Prof. Pulukadang yang juga merupakan generasi kelima turunan Kiai Mojo. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Prof? Sehat? Baik, Prof? seperti Anda lihat. Ya Prof, kali ini Anda ingin bertanya sedikit-sedikit tentang cerita singkat maupun sejarah dari awal mulanya kampung Jawa Tondano ini ada. Iya, pertanyaan yang bagus berkaitan dengan keunikan kampung Jawa Tondano. Uniknya karena kampung Jawa Tondano itu didirikan oleh seorang ulama terkenal di Jawa yang merupakan penasehat agama dalam perang di Kabupaten Diponegoro, sekaligus sebagai panglima santri dalam perang Diponegoro atau perang Jawa 1825-1830. Nah, Kiai Mojo itu sebagai panglima perang dan penasehat agama dicap oleh pemerintah Belanda sebagai the bitterste fiend, musuh yang ditakuti. Maka ditangkaplah dia dengan oporma oleh pemerintah Belanda dengan tipe musat yang licik pada bulan November 1828 di Klaten, Jawa Tengah. Dan kemudian dia dibawa ke Semarang. Dari Semarang dia dengan pengikutnya kurang lebih 78 orang dibawalah dia ke Jakarta. Dipenjaralah di sana di Stanbus atau penjara di Jakarta yang dulu disebut Batavia. Dan sesudah itu pada tahun 1830 setelah ada keputusan daripada pengadilan tinggi kolonial Belanda tanggal 30 Januari bahwa dia diasingkan ke Tondano. Nah, sejak 1830 lah mereka menetap di Tondano, tempatkan di Kampung Jawa. Lalu mereka memperkenalkan apa yang disebut cara bertanam sawah. Karena itu terjadilah pergaulan yang erat antara Kiai Mojo pengikutnya dengan penduduk asli yang waktu itu masih beragama Alfur namanya, agama animisme di Tondano. Dan karena pergaulan itu lama-lama karena pergaulan erat, maka terjadilah perkawinan antara pengikut Kiai Mojo dengan anak walak Minahasa namanya Wulan Burenga Rumbayan.
dengan Tumenggung Ses, pengikut Kiai Mojo yang muda berumur 20 tahun. Setelah kawin mawin 1831 kurang lebih 50 pengikut Kiai Mojo, karena waktu mereka diasingkan semua laki-laki, tidak ada perempuan. Kecuali satu perempuan istri Kiai Mojo yang 1 tahun kemudian diasingkan. Tahun 1883 itu mereka kawin mawin kurang lebih 50. Dan setelah mereka kawin, kamilah ini merupakan keturunan para Kiai Mojo dan para pengikutnya. Sebagai saya ini generasi kelima, ya. Itulah sekarang yang populer disebut dengan orang Jaton. Prof melihat ketika sudah dijelaskan tadi dan diceritakan kisah maupun sejarah sepenggal tentang awal mula kampung Muslim Jaton ini ada, bagaimana tentang toleransi beragama? Karena kan kalau kita lihat memang agama Muslim, artinya kampung Jawa Tondano ini ada di tengah-tengah mayoritas agama Nasrani. Nah, bagaimana tentang toleransi beragama? Kalau ditanyakan soal toleransi, saya tidak begitu setuju mengatakan toleransi, karena istilah toleransi itu yang kecil mengalah kepada yang besar. Saya lebih setuju mengatakan saling menghargai. Oh ya, saling menghargai. Jadi memang karena kita orang basudara, orang semua basudara. Karena orang basudara, kawin mawin antara orang Jawa dan orang Minahasa, maka karena kita orang seorang basudara, maka terjadilah hubungan yang erat antara orang Jawa sama orang Minahasa yang sekarang disebut orang Jaton. Nah, sejak saat itu terjadi prinsip saling menghargai yang sekarang disebut toleran. Baik Pak, jadi memang lebih mungkin ke harmoni ya? Ya, harmoni. Harmoni. Jadi kalau Anda dengar misalnya, kalau Anda tinggal di Tondano sekarang ini, saat menjelang subuh, beduk berbunyi itu disertai dengan azan. Menjelang fajar menyingsing, kita dengar lonceng berbunyi di gereja. Tapi tidak ada yang merasa tersinggung. Tidak ada, dan itu sudah ratusan tahun berlaku. Sudah ratusan tahun, tidak ada yang merasa tersinggung. Dan hargai, ya. Karena saling menghargai agama dan acara-acara yang dilaksanakan oleh tiap agama masing-masing, baik lewat masjid maupun lewat gereja. Luar biasa, Prof. Oke, Prof, terima kasih sudah menceritakan sedikit tentang sejarah awal mulanya ada kampung Jaton ini, dan juga bagaimana toleransi orang-orang di sini dalam beragama. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya. Wanda pamit. Ya. Berdiri, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Meski telah mengalami beberapa kali pemugaran, Masjid Al-Falah masih menyimpan peninggalan asli dari Kiai Mojo, seperti 4 suku guru atau tiang penyangga setinggi 18 meter, mimbar, beduk, dan juga kentongan. Masyarakat Kampung Jaton masih memegang erat tradisi, seperti pada bulan Ramadan. Di malam ganjil, menjelang Idul Fitri, mereka mengadakan tradisi maleman, yang mana orang-orang akan membawa ambengan atau nampan berisi makanan ke masjid untuk dimakan secara bersama-sama. Nah people, menarik sekali bukan kisah dari Kampung Jawa Tondano ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.